Ya, selamat malam semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Malam hari ini adalah sesi diskusi ataupun tanya jawab. Apabila ada perihal yang ingin disampaikan berkenaan dengan Dhamma ataupun meditasi atau sesuatu yang masih ada keraguan untuk bisa kita bahas, kita tanyakan. Silakan. Yang belakang dulu. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Malam ini meditasi saya lancar, saya nggak ada berpindah posisi sama sekali. Dan saya muncul rasa puas. Ada beberapa pertanyaan Bante. Pemikiran-pemikiran yang muncul itu ketika kita bermeditasi, apakah itu masuk sebagai sesuatu yang buruk, kotoran batin maksudnya, kotoran batin. Witaka-witaka yang muncul, apakah itu masuk sebagai kotoran batin? Contohnya misalnya ketika tadi bermeditasi, ada muncul witaka bahwa pemikiran yang, wah meditasi kali ini lebih lancar. Ini mungkin karena ini ada beberapa alasan, mungkin karena ini. Nah, apakah itu masuk ke dalam kotoran batin? Dan ketika kita puas, merasa senang telah mencapai target, tidak berpindah posisi ketika meditasi, muncul rasa senang. Apakah rasa senang itu termasuk kotoran batin juga, Bante? Kira-kira seperti itu, Bante. Sebenarnya selama buah pikiran tersebut berisikan hal-hal yang bermanfaat atau nilai-nilai Dhamma, itu bukan sebagai kotoran batin. Jadi seperti yang tadi siang juga kita bahas, ketika ada sati, ada perhatian, maka akan muncul sampajana atau kebijaksanaan, atau akan muncul sebuah penyelidikan terhadap apa yang dialami. Dan selama penyelidikan tersebut, perenungan tersebut, pemikiran tersebut masih berkenaan dengan Dhamma, itu bukan sebagai kotoran batin. Bahkan itu baik. Dan memang harus muncul demikian. Karena apalah artinya kita memperhatikan sebuah objek tetapi tidak memunculkan kebijaksanaan. Maka ketika yang muncul adalah sebuah kebijaksanaan, sebuah pemahaman, itu bukanlah sesuatu yang buruk. Tetapi nanti kalau sudah menjadi sebuah kegelisahan, menjadi sebuah kemelekatan, nah itulah yang kemudian dapat dikatakan sebagai bagian kotoran batin. Dan pada saat seseorang bermeditasi, kemudian batin menjadi tenang, kotoran batin juga jarang muncul, bahkan ada kala di mana tidak ada kotoran batin sama sekali, maka sudah menjadi alaminya. Batin menjadi bahagia, batin menjadi puas. Dan apakah kepuasan demikian, kebahagiaan demikian, itu adalah kotoran batin? Tidak. Itu bukan kotoran batin. Kotoran batin muncul ketika kemudian kemelekatan muncul. Melekati kebahagiaan yang muncul, dan tanpa disadari ketika kebahagiaan tersebut tidak muncul lagi, penderitaan akan muncul. Kebahagiaan sesuatu yang sebenarnya alami sekali akan muncul ketika batin menjadi tenang. Dan itu bukan sebagai kotoran batin. Seperti yang Sang Buddha sampaikan, jangan takut dengan kebahagiaan yang muncul karena jhana. Dan jhana di sini sebenarnya mengacu kepada ketika 5 rintangan batin itu lenyap. Artinya ketika kebahagiaan tersebut muncul karena memang batin tenang, kotoran batin berkurang, itu sesuatu yang baik.
Yang tidak baik adalah ketika kemelekatan itu muncul. Dan itu harus disadari. Harus dilihat sebagai ini pun juga bagian dari kotoran batin. Sehingga kedepannya walaupun kebahagiaan muncul, tetapi batin tetap waspada. Waspada untuk tidak melekatinya. Itu yang terpenting. Ya, demikian ya. Selamat malam Bante. Ya, hari ini sama mungkin dengan yang tadi. Malam ini saya sangat tenang, tidak bergerak sedikit pun dari kemarin dan hari ini lebih baik. Namun saya ada 4 pertanyaan Bante. Agak banyak. Satu-satu aja. Ya, karena tadi siang maunya saya tanya tapi waktu sudah habis tadi siang. Jadi ya. Pada saat meditasi duduk malam hari ini, tadi saya sudah cukup tenang. Kemudian kalau kita membahas tentang tadi objek-objek yang muncul dari dalam pikiran kita, kemudian kita bisa tidak memperhatikannya, hanya mengetahui saja. Bagaimana dengan barusan saya seperti ada serangga atau apa di wajah saya Bante. Itu mengganggu konsentrasi saya sehingga perhatian saya justru ke situ. Saya berusaha tidak menggerakkan tangan, saya hanya menggerakkan wajah saya saja supaya binatang itu, serangga itu pergi. Namun sepertinya dia berjalan, tidak pergi ke daerah sekitar wajah yang lainnya, dan itu berlangsung cukup lama Bante. Nah, apa yang harus kita lakukan jika ada hal seperti itu? Dan saya terus selama saya merasakan itu, konsentrasi saya terfokus pada binatang itu Bante. Itu yang, apakah boleh yang lain? Ya, satu-satu aja. Satu dulu ya. Terima kasih Bante. Ya. Sebenarnya kita pun juga harus punya prinsip. Dalam kita bermeditasi, selama kita sudah mendapatkan tempat yang sesuai, kemudian juga segalanya sudah ada, sebenarnya apapun yang kita alami, apapun itu, jangan dilihat sebagai sebuah gangguan. Apalagi kalau itu berkenaan dengan objek-objek luar. Tetapi lihatlah itu sebagai bagian dari kondisi yang bisa kita gunakan untuk pengembangan batin. Termasuk ketika tadi mengalami sebuah, yaitu ada binatang yang sepertinya berjalan-jalan. Memang ketika itu terjadi, batin terganggu. Akan tetapi kalau kita bisa melihat dari sisi positifnya, pada saat itu kita menggunakan kondisi demikian untuk melatih kesabaran, bersabar dengan gangguan binatang demikian, itu juga bagian dari meditasi. Artinya tidak semua dalam bermeditasi yang harus kita hadapi yang baik-baik. Justru ketika kita menghadapi sesuatu yang secara umum dianggap sebagai tidak menyenangkan dan kita mampu bersabar di situ, itu juga bagian dari meditasi. Justru meditasi adalah bagaimana kita melatih batin untuk tetap tenang seimbang dalam apapun kondisi yang muncul. Ketika yang muncul adalah menyenangkan, batin tetap seimbang untuk tidak melekati. Tetapi begitu yang muncul adalah tidak menyenangkan, batin pun juga dilatih untuk tetap seimbang untuk tidak membencinya. Nah, kalau kita bisa melatih demikian, itulah yang sebenarnya adalah cita bawana, adalah pengembangan batin. Sehingga pada saat itu terjadi, kita bisa berpikir
yang positif bahwa itu adalah cara untuk melatih batin supaya tetap tenang seimbang. Ada satu khutbah, yaitu dalam Sabha Sawasuta. Di sana ada salah satu cara untuk melenyapkan kotoran batin. Disebut sebagai Adiwasana Paha Tabasawa. Ada kotoran-kotoran batin yang harus dilenyapkan dengan cara bersabar. Adiwasana. Adiwasana itu sinonim dengan kanti, bersabar. Bagaimana kita melenyapkan kotoran batin dengan cara bersabar? Adalah ketika kita mampu bertahan, mampu untuk tetap diam, tidak tergoyahkan saat ada gangguan seperti binatang. Itu salah satunya. Jadi ketika ada gangguan binatang, apakah nyamuk ataukah lalat, dan kita mampu bertahan di sana, mampu bersabar di sana, nah bersabar bertahan itulah sebenarnya cara untuk melenyapkan kotoran batin yang muncul karena gangguan demikian. Dan selain seperti binatang demikian, termasuk pada saat kita merasa lapar, pada saat kita merasa haus dan kita mampu bersabar dalam kehausan, dalam kelaparan, itu pun juga bagian dari pengembangan batin. Kalau kita mau melihat secara positif demikian, sebenarnya itu masih bagian dari pengembangan batin. Dan itu yang harus juga kita latih. Ya, demikian ya, Samanera. Ini lanjutkan dulu. Baik, Bante. Yang pertanyaan yang tadi siang ingin saya tanyakan, ternyata waktu habis, itu mengenai meditasi jalan, Bante. Meditasi jalan itu yang saya mendengar penjelasan Bante kemarin, bahwa kita satu track, kemudian berhenti dan berbalik kembali lagi. Apakah seperti itu selalu, ataukah kita bisa membuat jalur berputar seperti Pradaksina yang tanpa harus kembali? Seperti itu, Bante. Terima kasih. Sebaiknya satu trap saja, artinya satu garis lurus saja. Supaya kita tidak berpikir atau konsentrasi kita tidak berkenaan dengan berputar. Karena kalau berputar mau tidak mau badan kita dimiringkan, badan kita tidak lurus. Dan itulah kenapa di dalam kitab ulasan anjurannya adalah satu garis lurus. Ketika kita memang secara sengaja meditasi jalan di tempat yang memang telah disediakan. Kecuali ketika kita misalnya pergi pindah patah atau kita melakukan perjalanan yang jalannya tentu tidak beraturan. Bisa berbelok-belok, bisa naik turun, mau tidak mau dalam kondisi demikian ya kita harus menerima. Tetapi tetap berjalan dengan penuh perhatian. Akan tetapi ketika kita secara sengaja bermeditasi jalan dengan tempat yang memang telah disediakan, anjurannya adalah tempat yang lurus. Supaya konsentrasi kita juga menjadi lebih baik. Kalau kita berputar-putar, biasanya kita akan ada semacam perbedaan ketika jalannya itu lurus. Ada perbedaan di sana. Batin kita tidak akan mudah menjadi terkonsentrasi atau mudah menjadi nyaman karena ada sesuatu yang membuat kita harus berputar. Badan kita harus berputar, pikiran kita harus juga berpikir tentang berputar. Nah itu juga menjadi satu gangguan. Jadi kalau kita boleh memilih, kecuali kalau memang tidak ada tempat sama sekali, tetapi kalau kita masih boleh memilih, maka lebih baik tempat yang memang garis lurus, supaya batin lebih mudah terkonsentrasi. Ya demikian ya. Mungkin gantian dulu, supaya yang lain juga ada. Selamat malam, Bante. Terkait dengan meditasi, ada beberapa teman saya yang dia
itu lebih cocok rasanya saat meditasi vipassana dibandingkan samatha bhavana yang anapanasati. Jadi dengan memfokuskan pikiran ke hal-hal fenomena yang terjadi di internal maupun eksternal, itu mereka mendapatkan konsentrasi di situ. Nah, itu penyebabnya apa, Bante? Kenapa ada yang cocok di vipassana lalu di samatha? Yang tahu kecenderungan masing-masing makhluk hanya Sang Buddha. Memang Sang Buddha ini mengajarkan Dhamma dengan berbagai macam cara. Karena beliau memang mengetahui kecenderungan masing-masing makhluk. Sehingga beliau juga tahu mana yang cocok untuk masing-masing orang dalam melatih orang tersebut. Sang Buddha hanya menyampaikan bahwasanya dalam melatih batin kita, memang ada beberapa orang yang melatih batin atau mempraktikkan citta bhavana diawali dengan samatha, baru kemudian vipassana. Disebut samatha bubanggamang vipassanang bhavati. Jadi memang ada orang-orang yang praktik samatha dulu, baru kemudian vipassana. Tetapi juga memang ada orang-orang yang cocok, cenderung cocok untuk mempraktikkan vipassana dulu, baru kemudian samatha. Vipassana bubanggamang samatang bhavati. Jadi pertama adalah praktek vipassana, baru kemudian samatha. Tapi ada juga orang-orang yang cocok untuk mempraktikkan vipassana dan samatha secara beriringan. Jadi samatha vipassanang yuganadang bhavati. Mempraktekkan samatha dan vipassana secara bersamaan. Masing-masing bisa demikian. Nah, sehingga silakan untuk beberapa orang yang memang merasa cocok untuk praktek vipassana dulu, tetapi tentu samatha juga dibutuhkan. Kita tidak bisa mengatakan yang penting praktek vipassana tanpa mempraktikkan samatha. Samatha juga dibutuhkan. Atau seseorang kemudian berpikir praktek samatha saja, vipassana tidak dibutuhkan, juga tidak bisa. Keduanya oleh Sang Buddha itu harus kepada para siswanya itu harus dipraktikkan, harus dikembangkan. Karena apa? Keduanya ini sebenarnya instrumen. Secara makna yang paling dasar, samatha itu adalah batin yang tenang. Samatha adalah batin yang tenang. Vipassana adalah batin yang bijak. Ketenangan dan kebijaksanaan adalah dua hal yang dibutuhkan dan juga dikembangkan di dalam citta bhavana ini, di dalam meditasi ini. Jadi dalam pengembangan batin yang dikembangkan baik samatha ketenangan dan juga adalah kebijaksanaan. Keduanya penting dan keduanya adalah instrumen yang nanti ketika berkembang digunakan untuk pelenyapan kotoran batin. Tetapi bagaimana seseorang mempraktikkan itu bisa masing-masing. Ada yang memang cocok samatha dulu baru vipassana, ada yang cocok vipassana baru kemudian samatha. Lantas apa penyebabnya? Yang persis tahu penyebabnya kenapa ada yang cocok ini, cocok itu adalah Sang Buddha. Akan tetapi kalau kita mau menganalisa dengan logika kita, mengapa seseorang kok cocok dengan vipassana? Karena barangkali orang demikian memang suka dengan menganalisa. Jadi ada kecenderungan batin yang suka menganalisa. Karena di dalam vipassana, di situ akan banyak muncul perenungan, terutama adalah perenungan tentang anicca, dukkha, dan anatta. Dan bagi orang-orang yang memang suka menganalisa, memungkinkan sekali untuk cocok dengan praktek vipassana. Tetapi samatha juga harus dipraktikkan. Pada akhirnya, tidak bisa hanya vipassana saja.
Tetapi bagi seseorang yang barangkali tidak mau banyak berpikir, tidak mau banyak menganalisa, yang terpenting adalah fokus dengan objek yang diperhatikan, orang demikian memungkinkan sekali untuk cocok mengembangkan keterangan, mengembangkan samatha. Tetapi nanti juga kebijaksanaan yang berhubungan dengan anicca, dukkha, dan anatta juga harus dikembangkan. Keduanya, samatha dan vipassana, itu harus dikembangkan. Jadi tidak ada penjelasan kenapa ada yang cocok dengan vipassana, kenapa ada yang cocok dengan samatha. Dan yang tahu persis adalah Sang Buddha untuk hal ini. Ya, begitu ya. Sama ini nanti satu lagi. Jadi kisah Patacara ini terkait meditasi. Saya melihatnya kan meditasi ini pengembangan batin dan pikiran gitu. Jadi batin dan pikiran yang sehat itu jadinya. Jika dikaitkan dengan gangguan mental, jadi seperti yang kita tahu, mungkin teman-teman di sini juga tahu cerita Patacara, di mana ibu yang kehilangan anaknya 2, yang satu dibawa elang, satu hanyut di sungai, lalu jadi gila. Berikutnya ibu ini bertelanjang di desa, jadi karena gila dia nggak pakai apa-apa. Lalu mengunjungi Buddha, udah dicegah sama murid-muridnya, tapi Buddha bilang nggak apa-apa, biar saja. Lalu ibu ini selangkah demi selangkah mendekati Buddha, seiring langkah-langkahnya itu dia juga mulai tersadar, mulai menjadi waras, dan langsung nutupin auratnya gitu. Nah di sini ya, saya membaca kisah ini, jika dilihat gangguan mental ini, itu kaitannya dengan cita dan cetasika, itu bagaimana Bante dalam perspektif agama Buddha? Ya, itulah yang juga tadi saya sampaikan bahwa yang persis tahu tentang kecenderungan dan juga kematangan batin seseorang adalah Sang Buddha. Bahkan para siswa Sang Buddha ketika melihat Patacara, kan mengusir kan. Karena ya seperti kita misalnya sekarang ini, bayangkan kalau kemudian ada seseorang yang gila datang ke sini, pasti diusir kan. Tetapi Sang Buddha melihat dengan cara yang berbeda, karena beliau tahu bahwasanya Patacara walaupun mempunyai masalah mental, tetapi sebenarnya dia punya kapasitas. Batinnya sudah cukup matang dan bahkan sudah matang untuk bisa memahami Dhamma. Karena Sang Buddha tidak hanya melihat yaitu kehidupan-kehidupan sekarang, tetapi juga melihat bagaimana orang demikian dalam kehidupan yang lampau pun juga sudah barangkali berlatih. Sehingga sekarang walaupun dalam kondisi yang sepertinya punya masalah mental, tetapi Sang Buddha tahu bahwa orang ini punya kapasitas untuk memahami Dhamma. Sehingga beliau, Sang Buddha memberikan sebuah, boleh dikatakan solusi atau wejangan atau obat Dhamma yang cocok bagi si Patacara ini untuk kemudian sadar dari penyakit mentalnya. Dan itulah keahlian atau katakan ya keistimewaan dari Sang Buddha, bisa mengetahui demikian. Lantas bagaimana dikaitkan dengan cita dan cetasika, terutama berkenaan dengan orang yang punya penyakit mental demikian? Ya tentu karena penyakit tersebut disebabkan, terutama adalah Patacara, itu disebabkan karena ketidaksukaan, disebabkan karena kebencian terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi pada dirinya. Bisa dikatakan, kalau kita bisa melihat, bisa dikatakan bahwa pada waktu itu Patacara memang sangat membenci dengan kehidupannya. Artinya cetasika yang berkenaan dengan dosa itu sangat besar pada Patacara ini. Sehingga sampai membuat
dia memiliki gangguan mental. Pada waktu itu, kalau kita bicara tentang gangguan mental, sebenarnya semua bentuk kotoran batin, atau dengan kata lain semua cetasika yang berkenaan dengan kotoran batin, itu adalah gangguan mental. Itu adalah mental disorders, artinya itu adalah bentuk-bentuk pikiran yang dikategorikan sebagai gangguan mental. Apapun kotoran batinnya. Hanya antara satu orang dengan lainnya intensitasnya berbeda. Dan apakah hanya Patacara saja yang punya gangguan mental? Kita juga sama. Maka Sang Buddha pernah menyampaikan, dan ini disampaikan dalam kitab ulasan, tetapi dikatakan bahwa itu adalah apa yang dikatakan oleh Sang Buddha. Bahwasanya dikatakan bahwasanya ummataka sabe putujana ummataka. Bahwa semua putujana pada dasarnya adalah gila. Ummataka. Ummataka artinya gila. Sabe putujana, semua putujana pada dasarnya adalah gila. Jadi artinya kalau kita masih merasa putujana, kita pun juga gila sebenarnya. Nah, gila di sini artinya karena kita masih dikuasai oleh kotoran batin. Hanya intensitas dari kotoran batin kita dengan mereka yang sampai telanjang di luar sana, itu berbeda. Mereka mungkin lebih intens, sehingga sampai tidak punya malu, kemudian sampai telanjang di jalan. Nah, oleh sebab itu, bagaimana kaitan dengan cita dan citasika? Ya tentu karena cetak sikanya pada waktu itu yang dominan adalah yang buruk-buruk, sehingga seseorang terkena gangguan mental. Tetapi Sang Buddha, karena melihat tidak hanya kehidupan sekarang, tetapi kehidupan-kehidupan yang lampau, bahwa orang demikian, walaupun sekarang kelihatannya punya gangguan mental, tetapi punya kapasitas untuk memahami Dhamma, nah beliau mengajarkan Dhamma yang memang sesuai. Dalam hal ini kepada Patacara. Dan tidak hanya kepada Patacara, termasuk kalau kita membaca lagi beberapa peristiwa, salah satunya yang terjadi pada Culapantaka. Juga luar biasa, seseorang yang selama 3 bulan diminta untuk menghafal satu syair itu tidak hafal. 3 bulan. Sampai kakaknya Culapantaka ini meminta Culapantaka untuk lepas jubah. Pada waktu itu Culapantaka masih seorang samanera. Diminta sama kakaknya untuk lepas jubah. Padahal kakaknya itu sudah seorang arahanta. Pun tidak tahu. Beliau tidak tahu kalau adiknya ini juga punya kapasitas untuk bisa memahami Dhamma. Hanya Sang Buddha yang kemudian tahu bahwa walaupun dia kelihatannya bodoh, tidak bisa menghafal satu syair dalam 3 bulan, tetapi punya kapasitas untuk memahami Dhamma dengan cara yang lain. Dan itu hanya Sang Buddha yang tahu. Termasuk kepada Anggulimala misalnya. Bayangkan, sudah membunuh ribuan orang. Ya kan? Tidak hanya 999, ribuan orang telah dibunuh. Karena pada waktu itu diminta oleh gurunya untuk mengumpulkan 1000 jari pada setiap, artinya dalam satu orang diambil 1 jarinya. Dan dia sudah mengumpulkan banyak, digantung jarinya di pohon, tetapi ada yang jatuh membusuk, ada yang dimakan binatang. Sudah lama itu tidak sampai-sampai 1000. Akhirnya punya cara, setiap kali membunuh diambil 1 jarinya, kemudian dikalungkan, dibuat kalung. Sampai terkumpul 999. Dan yang sebelumnya sudah banyak yang dia bunuh, artinya sudah membunuh ribuan orang sebenarnya. Bagi orang-orang melihat bahwa orang seperti Anggulimala ini mustahil untuk bisa mencapai kesucian, apalagi arahanta, mustahil.
Bayangkan kita saja, seandainya kita saja pernah membunuh satu orang saja, itu mungkin sudah kepikiran terus ya. Sampai mati mungkin kita kepikiran terus. Anggulimala sudah membunuh ribuan orang. Tetapi karena beliau punya kapasitas untuk memahami Dhamma, batin beliau juga sudah matang karena pelatihan di kehidupan-kehidupannya lampau, maka beliau bisa memahami Dhamma dan bahkan mencapai kesucian arahanta. Dan itu diketahui oleh Sang Buddha. Orang lain tidak tahu. Itu hebatnya Sang Buddha. Ya, begitu ya. Betul. Julapantaka ya. Ya. Pertama adalah tidak semua arahanta juga memiliki panca abinya. Termasuk tidak semua arahanta memiliki kemampuan untuk melihat kehidupan-kehidupan yang lampau. Jadi banyak arahanta juga yang hanya sekedar terbebas dari kotoran batin tanpa harus punya kemampuan seperti melihat kehidupan yang lampau, memiliki mata dewa dan lainnya. Kalaupun seandainya seseorang bisa melihat kehidupan yang lampau, tetapi kemampuan untuk bisa melihat cara yang terbaik agar seseorang bisa memahami Dhamma, itu hanya Sang Buddha. Bahkan para siswa Sang Buddha pun tidak bisa. Hanya Sang Buddha yang memang jadi salah satu dari 10 kekuatan Sang Buddha adalah beliau mempunyai kemampuan untuk melihat kecenderungan setiap makhluk. Dan kemampuan itulah yang kemudian beliau gunakan untuk bagaimana makhluk-makhluk yang memang batinnya sudah matang, kemudian diberi wejangan yang memang sesuai, cocok untuk makhluk tersebut agar bisa memahami Dhamma. Dan itu hanya Sang Buddha. Para siswa lainnya atau para arahanta lainnya tidak bisa. Itulah kenapa setiap pagi biasanya Sang Buddha ini akan menggunakan yang disebut sebagai jala nyana, jadi jala pengetahuan untuk melihat kira-kira siapa hari ini yang batinnya sudah matang, yang siap untuk bisa memahami Dhamma. Kemudian akan terlihat seseorang atau beberapa orang yang memang batinnya sudah matang. Dan disitulah kemudian Sang Buddha membuat sebuah perencanaan untuk mendatangi orang tersebut, memberikan khotbah Dhamma yang memang sesuai. Dan para biku lain, para arahanta lain, para siswa Sang Buddha yang arahanta tidak punya kemampuan demikian. Walaupun banyak di antara mereka yang punya kemampuan untuk melihat kehidupan-kehidupan yang lampau, tetapi kemampuan untuk mengarahkan Dhamma yang cocok untuk setiap orang itu tidak dimiliki. Kecuali Sang Buddha. Ya, begitu ya, Samnera. Ya. Malam Bante. Ya, selamat malam. Ini melanjutkan mengenai samatha dan vipassana Bante. Kemarin ini dapat salinan suta Baya Berawa Sutta dari Bante Abhijato. Di sini dikatakan bahwa atau tertulis bahwa Sang Buddha memasuki jana sampai 4 jana, Bante ya. Lalu setelah itu, kalau pengertian saya di sini, Sang Buddha melakukan penyelidikan pada saat dalam kondisi jana. Sang Buddha melakukan penyelidikan, betul atau tidak itu Bante ya? Sebab ada yang berkata bahwa kalau dalam kondisi jana itu batinnya tercerap pada satu objek.
dia tidak bisa melakukan penyelidikan. Bagaimana pendapatnya Bante? Terima kasih. Kalau di dalam Bahaya Bhairava Sutta, di sana tidak disebutkan Sang Buddha melakukan penyelidikan ketika mencapai jhana. Hanya disebutkan bahwasanya, jadi setelah mencapai jhana 1, 2, 3, 4, kemudian dilanjutkan dengan pernyataan bahwasanya ketika batinnya sudah, katakan sudah fleksibel, mudita, batinnya sudah begitu teguh, sudah terbebas dari niwarana. Nah, dengan batin yang demikian itu kemudian diarahkan untuk mengetahui kehidupan-kehidupan yang lampau. Artinya keluar dari jhana dulu. Jadi setelah mencapai jhana 1, 2, 3, 4, keluar dari jhana tersebut, tetapi batinnya masih betul-betul bersih karena pencapaian jhana, kemudian diarahkan untuk mengetahui, melihat kehidupan-kehidupan yang lampau. Pube niwasanu satinyana. Itu dijaga malam pertama. Nah, dengan kekuatan demikian beliau tahu, oh ternyata beliau telah mengalami berbagai macam kelahiran yang tidak terhitung dan sangat banyak. Kemudian dengan batin yang memang sudah bersih demikian karena kekuatan jhana, kemudian diarahkan untuk melihat yang disebut sebagai diba cakunyana, jadi pengetahuan mata dewa. Yang mana dengan pengetahuan demikian beliau melihat, oh ternyata berbagai macam kehidupan yang begitu seperti seakan-akan tidak ada ujungnya ini ternyata disebabkan karena karma. Artinya seseorang yang melakukan kejahatan demikian terlahir di alam menderita. Seseorang yang melakukan kebahagiaan demikian terlahir di alam bahagia. Jadi kalau di awal hanya melihat yaitu kehidupan-kehidupan yang lampau tanpa melihat sebabnya, kenapa terlahir di sini, terlahir di sana. Nah, pada jaga malam kedua kemudian terlihat sebabnya. Sebabnya adalah karena karma. Jadi diba cakunyana ini bukan sekadar melihat seperti makhluk-makhluk halus, tetapi lebih kepada melihat karma. Itu diba cakunyana. Nah, dengan dua pengetahuan ini tentunya beliau juga paham bahwasanya oh ternyata kehidupan-kehidupan yang begitu banyak ini disebabkan oleh karma dan seperti tidak ada endingnya. Dan endingnya adalah ketika beliau memahami 4 kebenaran mulia, yaitu dijaga malam ketiga. Jadi ada akhir dari tumimba lahir, akhir dari karma, yaitu dengan memahami 4 kebenaran mulia. Jadi dalam jaga malam ketiga inilah beliau mencapai kebudayaan. Nah, di sana tidak ada penyelidikan ketika beliau mencapai jhana. Tetapi bukan berarti seorang Buddha tidak bisa menyelidik. Bahkan ketika mencapai jhana. Kenapa? Karena bahkan kalau kita melihat dari berbagai macam sutta, ada satu khutbah yang mana menjadi sebuah keunikan terutama bagi Bante Sariputta. Itu terdapat dalam Anupada Sutta. Dan Bante Sariputta ini mampu menyelidik ketika beliau mencapai jhana, ketika berada dalam jhana. Dan sepertinya ini satu-satunya Bante yang bisa menyelidik ketika mencapai jhana, ketika berada dalam jhana. Artinya satu-satunya siswa Sang Buddha. Kalau Sang Buddha pasti bisa. Tetapi satu-satunya siswa yang kemudian oleh Sang Buddha itu dijuluki sebagai siswa yang terunggul dalam kebijaksanaan disebabkan salah satunya karena beliau, Bante Sariputta ini bisa mengetahui setiap faktor yang muncul, yang bertahan, yang lenyap pada saat beliau mencapai jhana. Dan itu adalah kemampuan dari Bante Sariputta. Artinya kalau Bante Sariputta saja bisa, apalagi Sang Buddha. Pasti bisa. Dan biasanya memang untuk penjelasan seperti di dalam Visuddhimagga,
Ya ketika seseorang memasuki jana atau masuk dalam jana ya tidak bisa menyelidik. Tetapi khusus Sang Buddha dan juga disampaikan Sang Buddha, terutama untuk Bhante Sariputa, bahkan dalam jana pun mereka bisa menyelidik. Ya, demikian ya. Ya, silakan. Tidak ada. Itu hanya disampaikan di dalam kitab ulasan. Seperti contoh misalnya penjelasan mengenai Anapanasati Sutta. 16 tahap dalam Anapanasati Sutta. Nah di sana setiap step dari Anapanasati itu bisa membawa kepada jana. Terutama adalah yang 12 step pertama. Kalau yang 4 step terakhir itu khusus vipassana. Nah 12 step pertama itu bisa samatha, bisa jana. Bisa samatha, bisa juga vipassana. Sebagai contoh adalah ketika seseorang mengalami piti, kegiuran. Jadi sembari memperhatikan nafas, juga merasakan kegiuran. Nah pada waktu itu, seseorang bisa mengalami kegiuran ketika mencapai jana pertama ataupun jana kedua. Dan untuk bisa merenungkan lagi kegiuran, dalam konteks vipassana, dia harus keluar dari jana tersebut. Setelah keluar dari jana, kemudian merenungkan kembali. Merenungkan kembali faktor-faktor jana yang baru dialami, direnungkan dalam konteks ini juga bagian dari anicca, bagian dari dukkha, ini pun juga bagian dari anatta. Dan ketika direnungkan demikian, itu dikatakan sebagai vipassana. Dan pada saat merenungkan, demikian juga muncul kegiuran, dan kegiuran yang baru muncul itu juga dijadikan sebagai objek dari perenungan, itu juga masih bagian dari vipassana. Artinya di dalam kitab ulasan memang seseorang bisa menyelidik kalau dia keluar dari jana. Itu kitab ulasan, tapi dalam kitab terutama Tipitaka tidak disebutkan demikian. Tetapi Bhante Sariputa memang disampaikan oleh Sang Buddha bisa melihat faktor-faktor yang muncul pada saat jana, bertahan dan lenyap bahkan ketika berada dalam jana. Dan itulah kenapa yang menjadi alasan Sang Buddha, Bhante Sariputa kemudian dijuluki sebagai siswa yang terunggul di antara para siswa lainnya di dalam kebijaksanaan. Ya, begitu ya. Ya. Saya udah pegang. Iya. Yang mau saya tanyakan atau saran dari Bhante untuk saya, biasa dalam kehidupan di masyarakat Bhante ya, kita sering meditasi bersama. Sejak meditasi diketahui banyak orang viral bahwa meditasi bisa menyembuhkan penyakit dan sebagainya, banyak orang suka melakukan meditasi. Walaupun ada yang dengan pembimbing atau yang tanpa pembimbing melakukan sendirinya. Kalau saya sendiri sering ajak teman-teman untuk meditasi. Karena saya biasa ikut meditasi Anapanasati. Jadi saya ajarkan ke teman-teman itu Anapanasati. Kadang yang mereka dapatkan adalah ada ketenangan di situ. Jadi harapan mereka sih tidak muluk-muluk Bhante. Hanya duduk meditasi 30 menit, 1 jam, bisa tenang udah bagus gitu kan. Jadi yang mau saya tanyakan, kalau seseorang sering meditasi yang berulang-ulang, bagaimana mengetahui bahwa meditasinya sudah maju? Nah, itu satu. Terus kadang kita sering berdiskusi juga. Ada yang pribadi-pribadi yang meditasi, saya meditasi sudah ketemu ini,
ada orang suci lah menurutnya Bante. Saya nggak tahu apakah teman ini meditasi sendiri atau ada pembimbingnya. Setahu saya sih sepertinya meditasi sendiri Bante. Itu aja Bante. Jadi kemajuan meditasi sama yang orang meditasi katanya ada yang ketemu orang bisik-bisik. Bante. Bisik-bisik. Dianggap orang suci gitu. Maksudnya dia bertemu? Teman. Oh, bertemu dalam batin atau melihat seseorang? Kayaknya imajinasi gitu. Itu terjadi diskusi yang oh gitu dalam pikiran dia gitu ya. Nah. Yang pertama adalah kalau kita mengacu pada meditasi yang diajarkan Sang Buddha, ukuran apakah meditasi kita sudah benar atau tidak adalah apakah kotoran batin yang menguasai batin kita sudah berkurang atau malahan bertambah. Kalau dalam kurun waktu kita mempraktikkan meditasi, kita bisa mengalami dengan batin kita merasakan sendiri, ternyata kotoran-kotoran batin yang tadinya dulunya itu kuat sekarang sudah mulai berkurang, artinya meditasi kita sudah benar, ada kemajuan. Tetapi kalau kemudian kotoran batinnya kok semakin bertambah, artinya ada sesuatu yang harus dievaluasi. Karena meditasinya belum benar. Maka Sang Buddha memberikan sebuah perumpamaan. Jadi seperti kalau seseorang menggunakan kapak yang pegangannya terbuat dari kayu. Setiap hari digunakan. Nanti barangkali setelah 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, akan terlihat pegangan kapak tersebut yang tadinya besar, itu akan semakin mengecil, aus. Nah, tetapi pada saat dia menggunakannya, dia tidak tahu seberapa pegangan kapak tersebut berkurang. Dia tidak akan tahu. Dia taunya adalah setelah barangkali menggunakan setelah 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, baru kemudian akan diketahui. Meditasi juga sama. Dalam meditasi ini yang terpenting adalah setiap kali kotoran batin muncul, dilenyapkan. Muncul lagi, dilenyapkan. Demikian yang harus kita lakukan. Nanti setelah barangkali 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, meditasi secara intensif, nah kita baru bisa mengetahui, oh ternyata dulu saya itu mudah sekali marah. Tetapi sekarang tidak mudah marah. Dulu sedikit saja disinggung, langsung muncul kemarahan, langsung ada rasa panas. Sekarang hanya sekedar lewat, mudah menerima. Artinya meditasi yang dia lakukan ada perkembangan. Jadi ukuran berkembang dan tidaknya adalah melihat batin kita. Kotoran batinnya bertambah atau berkurang. Kalau bertambah, artinya meditasi kita ada kesalahan. Tapi kalau berkurang, artinya meditasi kita walaupun seandainya pengurangannya sedikit, tetap ada kemajuan. Itu adalah ukurannya. Bukan ukurannya adalah seperti tadi misalnya, oh ada yang bisik-bisik, kemudian berdiskusi di sana, itu malahan bahaya. Jangan-jangan itu pikirannya sendiri. Yang mengimajinasi, berhalusinasi seakan-akan ada orang lain yang membisikkan atau berbincang dengan dia. Dan itu bahaya. Jadi ukuran meditasi Buddhis adalah seberapa jauh kotoran batin itu berkurang. Itu ukurannya. Kalau meditasi yang diajarkan oleh guru lain atau barangkali kepercayaan lain saya tidak tahu. Tapi kalau dalam Buddhis itulah yang disampaikan oleh Sang Buddha. Ukurannya adalah kotoran batin bertambah atau berkurang. Sedikit Bante ya. Ada teman-teman, kan biasa kasus mereka tuh sakit asam lambung kan. Terus ada yang mudah marah gitu kan. Dan mereka
Buddhis tetangga lah Bante, yang tidak mengenal meditasi. Jadi sering konsultasi gitu Bante. Teman ini juga sudah lihat video-video para Bante di YouTube ya. Katanya, wah nggak bisa juga, mau ketemu langsung. Jadi yang saya arahkan itu anapanasati. Pokoknya fokus nafas saja di ujung hidung. Apakah demikian sudah benar Bante? Kalau seseorang itu memperoleh atau sedang mengalami sakit fisik, lebih baik yang pertama harus dilakukan adalah mengatasi sakit fisik terlebih dahulu dengan cara meminum obat. Itu dilakukan tidak hanya pada zaman sekarang, Sang Buddha pun juga melakukan. Ketika beliau sakit, itu obat yang harus mencari cara dengan cara meminum obat atau apapun yang bisa menyembuhkan sakit fisiknya. Dan sakit fisik pun juga menjadi salah satu dari 10 penghalang. Disebut 10 paliboda, dasa paliboda. Dan apa anjuran dari para sesepuh kita ketika kita sakit fisik adalah cari obat terlebih dahulu untuk mengatasi sakit fisik tersebut. Kalau sudah mencari berbagai macam obat kok baru tidak bisa sembuh, ya mau apa lagi? Bertekad untuk tidak diperbudak oleh rasa sakit dan lanjutkan meditasi. Maka anjurannya kalau memang yang menjadi masalah adalah sakit fisik, lebih baik cari dokter dulu atau cari obat terlebih dahulu untuk menyembuhkan sakit fisik. Baru kemudian bisa intensif dengan meditasi. Dan sebenarnya sama, tidak hanya sakit fisik. Kalau seseorang punya masalah mental, lebih baik dia mengatasi masalah mental terlebih dahulu. Baru kemudian intensif dengan meditasinya, meditasi yang intensif. Ketimbang kemudian dia punya masalah mental, depresi, kemudian dia ajak meditasi, berdiam diri, bukannya sembuh malahan bertambah depresi. Jadi lebih baik hal-hal yang sepertinya nantinya ketika meditasi malahan tidak bisa diatasi, lebih baik diatasi terlebih dahulu dengan cara lain. Ya, demikian ya. Selamat malam Bante. Saya ada sedikit pertanyaan aja. Kan tadi Bante mengatakan cara mengukur kesuksesan meditasi adalah ketika kotoran batin makin berkurang. Yang biasa marah berkurang dengan sejalannya waktu. Tapi kadang kalau saya lihat diri sendiri, saya kan suka angin-anginan ya kadang Bante. Jadi lagi intensif spiritual, saya bisa full gitu. Dalam arti langsung terasa bedanya dalam waktu yang cukup tidak terlalu lama dan kotoran batin berkurang pada saat itu. Tapi ketika nanti di lain waktu, tiba-tiba datang lagi. Kotoran-kotoran batin yang seharusnya sudah berkurang, kadang muncul kesadaran untuk, oh ini udah lewat batas nih, harus meditasi lagi, harus baca parita lagi, harus benerin sila lagi. Tapi kadang challenge-nya bagaimana kira-kira tips and trick Bante, kalau misalnya kita yang sudah maju tiba-tiba mau mundur lagi dan supaya kita nggak mundur lagi. Terima kasih Bante. Ya itu sangat benar ya. Angin-anginan, kumat-kumatan ya. Itu memang penyakit, banyak orang begitu memang. Angin-anginan memang demikian. Dan memang itu juga sebagai dampaknya. Ketika lagi intensif memang terasa sekali. Kotoran batin berkurang. Tapi kalau kemudian semangatnya lemah, kemudian lama tidak bermeditasi, ya memang kotoran batin menebal lagi. Dan itu memang hal yang
yang terjadi pada banyak orang. Itulah kenapa Sang Buddha menyampaikan ke kita untuk senantiasa memunculkan Sang Wega, memunculkan ketergugahan batin. Nah, ketergugahan batin ini bisa muncul kalau kita melihat dua hal. Yang pertama adalah kita melihat bahaya ketika batin tidak dikembangkan, atau kita bisa melihat kalau dalam Buddhis, bahaya dari tumimba lahir, bahaya kalau kita belum terbebaskan sehingga alam penderitaan masih terbuka untuk kita renungkan di sana, itu juga bisa menimbulkan sang wega, ketergugahan batin, sehingga kita bersemangat lagi dalam meditasi. Yang kedua, kita melihat manfaat dari meditasi tersebut. Kalau kita mampu melihat manfaatnya, pasti ketergugahan batin pun juga bisa muncul. Jadi dua hal ini, bagaimana kita pandai-pandainya untuk senantiasa merenungkan bahaya dari penderitaan, bahaya dari sangsara, bahaya dari kilesa, dan juga untuk melihat manfaat ketika batin kita terbebas dari kilesa. Manfaat ketika kita bisa mengupayakan untuk terbebas dari duka penderitaan. Nah, dua hal ini yang harus kita senantiasa merenungkan. Supaya ketergugahan batin, semangat, motivasi dalam meditasi bisa bertahan. Itu dianjurkan oleh Guru Agung kita Sang Buddha. Ya. Tapi itu pun juga masih angkut-angkutan ya. Masih angin-anginan juga ya. Ya memang itulah kenapa kalyanamita itu penting sekali. Teman yang baik itu sangat penting. Kita bisa termotivasi itu karena ada teman yang baik, kalyanamita. Maka baik pula kita itu selalu berdekatan dengan orang-orang yang memang sejalan. Orang-orang yang memang punya motivasi untuk bermeditasi. Itu memang penting sekali. Sang Buddha pernah menyampaikan kepada Bhante Ananda. Karena Bhante Ananda ini berkata kepada Sang Buddha bahwasanya saya melihat separuh kehidupan luhur itu disebabkan karena teman yang baik, kalyanamita. Sang Buddha berkata, jangan berkata demikian. Tidak hanya separuh, seluruh kehidupan yang luhur itu disebabkan karena kalyanamita. Kenapa? Karena seseorang bisa termotivasi untuk mempraktikkan jalan mulia berunsur 8 itu karena kalyanamita. Kita bisa termotivasi untuk mempraktikkan dhamma bermeditasi itu karena teman-teman yang baik. Kalau kita sendirian, tidak ada teman yang baik, apalagi kita berasosiasi dengan teman yang buruk, kita pun juga lama-kelamaan akan terseret. Kalaupun tidak terseret oleh perilaku mereka, yang barangkali mabuk-mabukan, main perempuan, tetapi kemudian menjadi malas untuk bermeditasi. Dan itu bisa terjadi. Maka salah satu yang harus kita juga miliki dalam hidup kita adalah kita punya teman yang baik. Berasosiasi dengan teman yang baik supaya motivasi itu juga masih akan muncul. Ya, begitu ya. Ya, terakhir ya. Ya, silakan. Ya. Selamat malam Bante. Ya, baik. Pertama pertanyaan saya adalah, dalam meditasi apabila di tempat-tempat dan waktu yang tidak berubah-ubah, apakah ada manfaatnya? Yang kedua, bagaimana bedanya apabila meditasi di tempat-tempat yang keramat ataukah di wihara-wihara tia-tia? Terima kasih Bante. Oleh beberapa guru meditasi sangat dianjurkan untuk
bermeditasi di tempat yang tidak berubah-ubah. Karena dengan kita meditasi di tempat yang sama, kita menjadi lama-kelamaan familiar. Dan ketika kita familiar, kita sudah merasa nyaman, itu juga sangat membantu ketenangan batin kita. Ketimbang kita mengubah tempat-tempat yang berbeda. Artinya kadang kita duduk di sini, kemudian duduk di sana, pokoknya di mana-mana, tidak beraturan, itu juga membawa batin untuk selalu beradaptasi dengan tempat yang baru. Tapi kalau kita duduk di tempat yang sama, berjalan di tempat yang sama, kita ketika sudah bisa beradaptasi dengan tempat tersebut, batin juga akan mudah menjadi lebih nyaman. Makanya anjuran dari para guru meditasi baik untuk kita duduk atau berjalan dalam retreat meditasi di tempat yang sama. Hanya saja ketika dalam tempat yang seperti ini, khusus untuk meditasi jalan kan tidak bisa kan. Artinya tidak bisa kemudian di tempat yang sama, kadang-kadang kita mau di tempat tersebut, teman kita sudah menggunakan. Dan kita juga harus menerima juga. Tapi kalau tempat duduk sebenarnya kita bisa untuk berada di tempat yang sama. Kemudian bagaimana perbedaan meditasi di tempat yang keramat dengan yang tidak? Yang keramat itu yang seperti apa ya? Iya. Oh gitu ya. Itu sebenarnya hanya sugesti saja gitu ya. Tetapi kalau tempatnya tersebut tempat yang memang tenang, tempat yang memang sepi itu baik juga. Baik juga dan itu dianjurkan juga. Dalam Bhaya Bhairava Sutta kan juga sama kan. Di sana dulu Bodhisattva, jadi menceritakan ketika masih Bodhisattva ini, beliau ini juga masih merasa takut. Jadi dengan ada suara itu ketakutan masih muncul. Malahan apa yang beliau lakukan? Mencari tempat-tempat yang sakral. Dan datang ke sana tepat di bulan purnama. Bulan purnama dan bulan gelap. Karena memang kan sesuai dengan kepercayaan kalau bulan purnama akan banyak makhluk-makhluk yang tidak kelihatan datang di tempat-tempat yang sakral tadi. Di cetia-cetia. Tapi datang ke sana bukan untuk mencari togel. Ya dulu belum ada togel ya. Bukan untuk mencari sesuatu yang sifatnya mistis, tidak. Tetapi adalah untuk melatih batinnya, untuk mengatasi ketakutannya. Nah sehingga sebenarnya walaupun beliau masih bodhisattva, yang beliau praktikkan adalah vipassana juga. Kenapa? Karena beliau melatih ketika sedang bermeditasi dengan posisi duduk bermeditasi, ketakutan muncul, beliau tidak akan berdiri, tidak akan berjalan. Sekadar bertahan memperhatikan ketakutan sampai lenyap. Baru kemudian bisa mengganti posisi. Atau ketika beliau sedang meditasi jalan dan ketakutan muncul, beliau tidak akan berhenti berjalan, tetap meditasi jalan. Sampai ketakutan itu lenyap. Atau ketika sedang berdiri, ketakutan muncul, beliau tidak akan berjalan, tidak akan duduk. Bertahan berdiri sampai ketakutan lenyap. Artinya menghadapi ketakutan yang muncul. Berbeda kalau orang takut kemudian lari dari ketakutan, kan biasanya kalau pas jalan meditasi, ketakutan muncul langsung berlari. Langsung kabur kan. Atau ketika sedang duduk, ketakutan muncul langsung berjalan. Jadi tidak mau menghadapi rasa takut. Nah kalau tempat-tempat tersebut digunakan untuk mengatasi ketakutan, itu juga sangat baik. Sangat baik untuk dilakukan. Jadi artinya tempat yang sepi, tempat yang konon katanya keramat, digunakan untuk bermeditasi, untuk pengembangan batin, untuk mengatasi ketakutan, untuk mendapatkan ketenangan, itu baik untuk digunakan. Tetapi bukan untuk supaya ada semacam mendapatkan sesuatu yang sifatnya mistik, bukan demikian. Itu bukannya dianjurkan oleh Sang Buddha. Ya, demikian ya. Ya, saya kira sudah jam 9 lebih. Kita akhiri diskusi malam hari ini. Semoga apa yang telah dibahas
memberikan pemahaman yang benar berkenaan dengan Dhamma. Semoga kita semua maju dalam Dhamma.